Banyumas menjadi medan perang Pangeran Diponegoro. Konon selama Banyumas menjadi medan laga melawan pejuang-pejuang Pangeran Diponegoro, pernah terjadi pertempuran besar dan sengit. Prajurit Diponegoro diperkuat putra Kanjeng Pangeran Diponegoro sendiri yang bergelar Kanjeng Pangeran Surya Atmaja. Adapun senopatinya, panglima perangnya Raden Tumenggung Danukusuma, dibantu oleh para bupati. Yang pertama Tumenggung Kalopaging, kedua Sajunapura, ketiga Jaya Sudirga, keempat Tampak Baya. Para prajurit Pangeran Diponegoro datang dari arah timur, dari Kaliwira, Tunggara, Banjar, Kutawaringin, Mandiraja, dan Purwarja atau Purwarja Kelampok. Rakyat di daerah-daerah yang dilalui para prajurit tadi dikerahkan oleh para komandan untuk melawan musuh dari arah barat yang disponsori oleh kompeni. Konfrontasi antara pasukan Diponegoro beserta rakyat yang dikerahkannya dengan musuh yang terdiri dari prajurit Banyumas yang dipimpin oleh para bupati dan dibantu kompeni terjadi di Purwarja Kelampok, sehingga pecah perang besar-besaran. Prajurit Diponegoro berjuang mati-matian, pantang mundur selangkah. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, terutama di pihak Banyumas. Baik prajurit Banyumas Kasepuhan maupun Kanoman terpukul mundur. Mundur terus mundur dan bertahan di Benteng Sokawera, kurang lebih 2 km sebelah timur Banyumas. Pasukan Diponegoro terus mengejar dan berhenti di desa Somagede, sekarang kecamatan Somagede, karena mereka tahu bahwa pasukan Banyumas menempatkan meriamnya di desa Lemah Putih atau Tanah Putih, sebelah timur Sokawera. Akhirnya prajurit Banyumas dan Diponegoro hanya mengintai saja, mencari kelengahan masing-masing. Tidak ada yang berani mulai terlebih dahulu untuk melakukan kontak senjata. Para komandan pasukan Diponegoro tahu hari naasnya rakyat Banyumas. Mereka bersepakat akan menggempur pasukan Banyumas pada hari Sabtu Pahing, hari pantang bagi rakyat Banyumas, tetapi malang bagi prajurit Diponegoro. Sebelum hari Sabtu Pahing, pihak pasukan Diponegoro mendengar berita mengejutkan bahwa Kanjeng Kusumayuda telah datang di Mandiraja membawa prajurit kompeni dan Jawa lebih kurang 2.000 orang. Prajurit Diponegoro yang tertangkap pihak musuh banyak yang terpaksa menyerah kepada Kanjeng Pangeran Kusumayuda. Maka buyarlah rencana pasukan Diponegoro untuk menyerang prajurit Banyumas di Sokawera. Karena kekuatan persenjataan yang tidak seimbang, lagi pula dalam posisi terjepit oleh prajurit musuh dari arah timur dan barat, maka untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak diinginkan, para panglima prajurit Diponegoro memutuskan untuk meninggalkan Somagede, menerobos gunung menuju ke arah Sumpyuh sekarang. Maka kehadiran prajurit Kanjeng Pangeran Kusumayuda di Banyumas tanpa menjumpai kesulitan. Pada waktu itu prajurit Diponegoro datang dari arah timur, dari Kaliwira, kedua Ngabei di Banjar. Kasepuhan maupun Kanoman juga berusaha akan mengadakan perlawanan di Parakan Cangkah. Tetapi setelah melihat perlawanan yang tidak seimbang dengan kekuatan prajuritnya, kedua Ngabei itu melarikan diri ke utara, menyeberang Sungai Serayu. Setelah prajurit Pangeran Diponegoro tiba di desa Kalimendong, ada seorang bupati, Tumenggung Kalopaging, sengaja tinggal di Kalimendong supaya siap siaga di situ barangkali ada gerombolan musuh dari belakang, dengan diperkuat oleh sukarelawan dari Banjar Desa, Wiramastra, Lengkap, Lancar, dan Masaran. Demi mendengar kedatangan prajurit Kanjeng Pangeran Kusumayuda di Blambangan, Banjarnegara, mereka meninggalkan pos Kalimendong menuju ke selatan gunung untuk bergabung dengan induk pasukan. Adapun bupati pengikut Pangeran Diponegoro yakni Tumenggung Tampak Baya beserta prajuritnya menyeberang Sungai Serayu menuju ke utara untuk menyebar pertahanan di daerah Purbalingga. Terjadilah pertempuran sengit di desa Pinting. Pihak musuh dipimpin Raden Tarunakusuma, adik Raden Tumenggung. Sementara perang sedang berkecamuk, pasukan Diponegoro yang bertahan di Kalimendong dan Somagede telah habis lari ke arah selatan. Tumenggung
Tampak Baya beserta prajuritnya lari ke timur. Pada waktu itu Adireja juga diduduki pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Tumenggung Kertanegara, putra Raden Panji Indrajit, ipar Tumenggung Dipayuda Adireja. Itulah maka ia sanggup menggempur Adireja. Prajuritnya berasal dari Karangbolong, Rangkah, Telaga, Ramros. Kedatangannya pertama pasukan Diponegoro dihadapi oleh pihak lawan di desa Widoro Payung dan terjadilah pertempuran sengit. Pasukan Diponegoro terpukul mundur ke arah utara ke desa Danasari, Kalijering, terus ke timur. Beberapa bulan setelah terjadinya peristiwa tersebut, Raden Tumenggung Kertanegara alias Banyak Wide datang menyerang lagi dengan jumlah prajurit yang lebih banyak lagi, tidak kurang dari 3.000 orang. Raden Tumenggung Dipayuda pada pukul 5 pagi menerima laporan Demang Widoro Payung bahwa pasukan Diponegoro sudah menduduki Widoro Payung. Maka segera memerintahkan rakyat untuk memukul lesung, tambur, dan bende. Hiruk pikuk ditambah jerit tangis para ibu dan anak-anaknya. Mereka dikerahkan ke Adireja memukul mundur pasukan Diponegoro yang datang dari dulu ditugaskan membuat sasak di Jentolo. Raden Tumenggung telah tiba di Adireja, terus mulai baris di sebelah barat Bengawan dengan kekuatan hanya 300 orang, perlengkapan senjata hanya 60. Maka ia segera memberitahu kepada Raden Tumenggung Cakranegara serta meminta bantuan serdadu Belanda. Di kala matahari terbit di ufuk timur, pasukan Pangeran Diponegoro tiba di desa Karangbenda, Babakan dengan persenjataan yang sangat minim. Mereka mulai baris dari sebelah timur Bengawan karena persenjataan yang sangat minim. Maka mereka hanya tembak-menembak dari sebelah timur dan barat Bengawan. Konon pelurunya jarang yang sampai di seberang timur maupun barat. Banyak di antara mereka yang hanya jatuh di Bengawan. Menjelang tengah hari, pasukan Diponegoro mundur ke timur dekat desa Karangbenda demi mendengar kabar bahwa pasukan Diponegoro mundur ke timur yang dikiranya takut menghadapi pasukannya, serta mereka memerintahkan sebagian besar prajuritnya supaya menyeberang ke timur mengejar pasukan Diponegoro. Perahu sasak di Sentolo supaya dipasang lagi. Para prajurit yang diperintahkan siap melaksanakan tugas. Mereka segera menyeberang. Namun apa yang terjadi? Sebelum mereka sampai di seberang timur, pasukan Diponegoro kembali ke pangkalan semula sambil bersorak-sore, gemuruh, serta menghujani branding. Prajurit Adireja di bawah pimpinan Raden Tumenggung porak-poranda lari tunggang langgang. Raden Tumenggung sendiri belum menyeberang ke timur. Baru adiknya Raden Dipawirya dan Dipawijaya, Patih Samadikara beserta iparnya Mas Kertawijaya, Patih Samadikara beserta iparnya Mas Kertawijaya yang sudah menyerang setelah pasukan porak-poranda. Patih Samadikara lari ke selatan di daerah barat Gunung Selok. Mas Kertawijaya lari ke utara menuju desa Sawungwana atau Ayam Alas. Raden Dipawirya dan adiknya Dipawijaya lari menuju Sentolo, tetapi perahu sasak di Bengawan sudah rusak supaya jangan digunakan oleh pasukan Diponegoro untuk menyeberang. Maka terpaksa kedua komandan pasukan itu terjun ke Bengawan beserta keduanya. Demikian pula para prajurit yang dipimpinnya, banyak yang mengikuti jejaknya terjun ke Bengawan. Maka waktu itu banyak prajurit yang tewas, hanyut dan tenggelam di Bengawan, dan sebagian kena peluru musuh. Para pejabat semuanya selamat, hanya 2 orang Demang yang tewas. Orang kebanyakan atau orang awam yang tewas dalam pertempuran tersebut tak terhitung jumlahnya. Para prajurit yang hanyut tetapi masih dapat menyelamatkan diri baru bisa mendarat dan kembali ke pasukan kira-kira menjelang waktu asar. Dan tidak di antara lama serdadu bantuan dari Banyumas datang. Jumlahnya tidak banyak, hanya 25 orang lengkap dengan persenjataannya. Para serdadu kompeni mulai mendengar suara tembakan senjata Kalantaka Jawa atau bedil.
Sejak di Gunung Godog di sebelah utara desa Kaliwedi, setiba di Adirja, para serdadu kompeni tadi bermaksud akan segera melawan prajurit Diponegoro, tetapi dicegah oleh Raden Tumenggung karena hari sudah hampir petang dan lagi mereka kelihatan sangat payah. Mereka dipersilahkan istirahat dan dibuatkan benteng di tepi Pengawan dengan pohon pisang ditumpuk-tumpuk beratapan daun kacang. Pasukan Diponegoro juga membuat kubu-kubu di sebelah timur Pengawan. Pada gerumbul-gerumbul di hutan tempat para prajurit Diponegoro bermukim, kandil berkelipan barangkali dipergunakan untuk merokok. Semalaman mereka bersukaria bersorak-sore. Pada malam itu Raden Tumenggung berbincang-bincang dengan para anak buahnya. Segenap perugu prajurit Jawa terbagi menjadi 3 kelompok. Patih Samadikara dan Kertawijaya ditugaskan ke selatan menuju desa Pesapen. Dipawirya dan Dipawijaya menuju ke utara menyeberang sungai Pekacangan. Kira-kira pukul 5 pagi, 25 orang prajurit Jawa dan serdadu Belanda bersenjata lengkap diperintahkan untuk naik perahu, diatur dengan tertib. Bergerak maju dengan sangat berhati-hati bersama perahu Sasak Sentolo lambat-lambat. Setelah perahu-perahu itu hampir tiba di pinggir timur Pengawan, di komando serempak menembak ditunjukkan ke arah gerumbul prajurit Diponegoro bermukim. Mereka sangat terkejut dan lari tunggang langgang meninggalkan kubu-kubunya. Di antara mereka banyak yang meninggalkan perlengkapan persenjataannya. Ada yang lari tanpa mengenakan destar. Para serdadu telah naik ke darat. Prajurit Diponegoro yang mengundurkan diri ke utara, dan setelah banyak yang selamat karena jumlah para prajuritnya serta kekuatan senjatanya sangat tidak seimbang dengan prajurit gabungan Kabupaten Banyumas dan serdadu kompeni Belanda. Serta taktik frontal menjelang subuh itu, maka pasukan Pangeran Diponegoro menderita kekalahan berat. Kemenangan dalam peperangan di front Widoro Payung pada pihak Kabupaten Banyumas. Prajurit Kabupaten Banjar banyak sekali terlibat dalam perang Diponegoro sebagai musuh Belanda, sehingga kemudian hari telah pihak kompeni Belanda diusulkan kepada Sesuhunan Surakarta agar status Kabupaten Banjar yang beribu kota Banjarmangu dihapuskan dengan menghentikan Raden Ngabei Mangunjuta II alias Raden Tumenggung Kertanegara III sebagai Bupati Banjar. Makin lama perang makin reda. Kontak senjata antara kedua belah pihak sudah jarang terjadi. Para bupati diperintahkan untuk selalu siap siaga di daerahnya masing-masing untuk menghadapi segala kemungkinan. Penjelajahan yang besar di Margalunyu sebelah timur Kalirja yang mesangrah di situ Mayor Biskus, Menggalanya Jawa, Raden Tumenggung Brata Diningrat, Raden Tumenggung Prawira Negara, dan Pangeran Tegal. Raden Tumenggung Dipayuda dan Ngabei Kertapraja dibantu Letnan Huren berjaga-jaga di daerah sebelah barat Karangbolong. Raden Tumenggung Brata Sudira dan Wangsa Prata berjaga-jaga di Gombong menjaga jalan menuju daerah Lawang Sewu. Ngabei Ranudirja dan Mangun Brata berjaga-jaga di Keputuh Serongge. Penjagaan-penjagaan itu dibantu oleh serdadu kompeni, tetapi tidak jelas siapa saja komandannya. Konon hanya Mayor Magiles yang disebutkan, yang bertanggung jawab atas penjagaan daerah Sigaluh ke utara sampai ke Batur. Wana Badra membawahi Sigaluh ke utara sampai ke Batur. Wana Badra membawahi Sigaluh, Wara, Wari, Pegendan, Karangkobar, Batur, Wanadadi, Sela, Katon. Sudah 2 tahun sebelum pecah perang, daerah-daerah itu sudah dikuasai pemerintah Belanda. Batur dan Karangkobar itu Kabupaten Pekalongan. Sela, Katon ikut Tegal. Di Karangkobar didudukkan seorang kontrolir, di Batur yaitu seorang patih dari Pekalongan.